De Jong Depay moncer di PSV, bagaimana di Barcelona? Luuk De Jong bersatu dengan Memphis Depay di Barcelona. De Jong mengaku sudah sangat mengenal karakter permainan Depay. Blaugrana meminjam De Jong setelah melepaskan Anthony Griezmann ke Atletico Madrid pada tenggat akhir bursa transfer musim panas. De Jong berstatus pemain pinjaman di Camp Nou sampai 30 Juni 2022. De Jong sebetulnya tidak punya catatan gol bagus saat bersama Sevilla. Dari 94 laga, striker berusia 31 tahun tersebut cuma mengamal 19 gol dan juga ada 5 assist. Bergabungnya De Jong ke Barcelona menandai reuni dengan Depay. Keduanya pernah duet di PSV Eindhoven pada musim 2014-2015. De Jong pada musim tersebut mencetak 26 gol dari 45 laga di semua ajang. Depay mempersembahkan 20 gol dari 40 laga. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, Memphis. Saya mengenalnya sejak di PSV Eindhoven dan kami bermain bersama dengan baik, kata De Jong dalam sesi perkenalannya di Barcelona. Kami permainan tanpa harus banyak berbicara. Saya harap kami terus bermain bersama dengan baik di sini. Saya juga mengenal Frenkie De Jong, tegasnya. De Jong sebelumnya telah bermain untuk Borussia Mönchengladbach, Newcastle United, PSV, dan Sevilla. Bergabung dengan Barcelona menurutnya menjadi langkah paling besar dalam karirnya. Ini adalah langkah terbesar yang saya ambil dalam karir saya. Ini adalah klub terbesar di dunia. Datang ke sini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Setelah Lionel Messi, satu member sektuple Barcelona cabut musim panas tahun depan. Satu anggota skuad Barcelona yang meraih titel sektuple tampaknya akan mengikuti jejak Lionel Messi meninggalkan Blaugrana. Pada musim 2008, setelah Lionel Messi, satu member sektuple Barcelona cabut musim panas tahun depan. Satu anggota skuad Barcelona yang meraih titel sektuple tampaknya akan mengikuti jejak Lionel Messi meninggalkan Blaugrana. Pada musim 2008-2009, Barcelona mengukir prestasi yang sulit disamai oleh klub manapun, yaitu meraih titel sektuple alias berhasil menyapu bersih 6 gelar yang mungkin dimenangkan pada musim tersebut. Keenam trofi yang dimenangkan Barcelona pada musim itu adalah Liga Spanyol, Copa del Rey, Piala Super Spanyol, Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Klub. Capaian itu baru bisa disamai oleh klub lain pada 11 tahun setelahnya, yaitu Bayern Munchen, yang juga menjuarai 6 kompetisi yang mereka ikuti pada musim 2019-2020. Sampai musim lalu 2020-2021, masih ada 2 anggota skuad sektuple Barcelona yang bertahan di klub, yaitu Lionel Messi, Gerard Pique, dan Sergio Busquets. Namun pada musim panas 2021, salah satu anggota sektuple Barcelona, Lionel Messi, pergi meninggalkan Blaugrana. Persoalan kontrak dan juga kondisi Barcelona yang tidak mampu membayar gajinya menjadi sebab mengapa Lionel Messi hengkang dari Barcelona lalu bergabung dengan Paris Saint-Germain. Itu berarti kini hanya ada 2 pemain aktif yang merupakan bagian dari skuad Barcelona yang raih sektuple, yaitu Gerard Pique dan Sergio Busquets. Akan tetapi pada musim panas tahun 2022, Barcelona sepertinya bakal kehilangan satu anggota skuad sektuple 2009 lagi. Hal itu bisa terjadi karena Pique sudah merencanakan pensiun. Memang, Pique memang belum membulatkan keputusan untuk pensiun begitu musim ini berakhir. Akan tetapi, Pique dengan jelas mengindikasikan bahwa 2021-2022 bakal menjadi musim terakhirnya bermain di Barcelona. Saya akan pensiun di Barcelona, ini bisa menjadi musim terakhir saya. Saya sudah melewati tahun demi tahun, jadi saya tidak bisa menjamin bahwa saya akan tetap bermain di sini pada musim mendatang. Yang jelas saya akan pensiun begitu merasa tidak sanggup lagi membantu Barcelona, ucap Pique menambahkan. Jika benar pensiun pada penghujung musim ini, maka member skuad sektuple Barcelona tersebut hanya menyisakan Busquets seorang. Siapa yang butuh Messi ketika Anda memiliki Memphis? Penyerang Barcelona Memphis Depay tampil sensasional saat Belanda mengalahkan Turki 6-1 dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Dia mencetak 3 gol dan 1 assist di Johan Cruyff Arena, Rabu 8 September 2021. Penampilan luar biasa Memphis mendapatkan perhatian dari pendukung Barcelona. Mereka ramai-ramai memuji permata terbaru Camp Nou itu di media sosial. Memphis Depay bisa menjadi pemain yang paling bersinar di Barcelona setelah era Lionel Messi. Striker berusia 27 tahun saat ini adalah salah satu pemain dengan performa terbaik. Dia diharapkan bisa melanjutkan performa terbaiknya karena Barcelona ingin lepas dari bayang-bayang Messi.
Superstar Argentina itu meninggalkan Camp Nou musim panas ini dan bergabung dengan Paris Saint-Germain. Dengan Anthony Griezmann juga meninggalkan klub, Memphis Depay diperkirakan mengambil lebih banyak peran dalam memimpin serangan Barcelona. Dia akan ditemani oleh Ansu Fati yang akan kembali dari cedera jangka panjang dalam beberapa minggu mendatang. Meski dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga Belanda kontra Turki, Memphis Depay mengaku bisa tampil jauh lebih baik. Saya bermain ceroboh di awal. Saya kehilangan 3 bola pertama saya, kata mantan pemain Manchester United itu. Saya berharap lebih dari diri saya sendiri, itu saja. Orang-orang berpikir saya selalu senang, tetapi saya bisa melakukan yang lebih baik. Tentu saja itu adalah malam yang luar biasa. Ada bau-bau perpecahan di Barcelona, Laporta versus Koeman. Tersiar kabar ada gesekan di dalam tubuh Barcelona. Presiden klub Joan Laporta mulai merecoki pekerjaannya pelatih Ronald Koeman. Tak sedikit presiden klub merecoki timnya sendiri, padahal performa tim adalah tugas dan tanggung jawab pelatih untuk meraih hasil tim di lapangan. Hal tersebut juga lagi terjadi di Barcelona. Pelan-pelan mulai tercium ada situasi panas antara Joan Laporta selaku presiden klub kontra Ronald Koeman selaku pelatih. Dirangkum Detik Sport dari media-media Spanyol, terbaru Ronald Koeman tampak tidak setuju atas kebijakan klub yang terkesan terburu-buru melepas Anthony Griezmann ke Atletico Madrid. Tak ayal Griezmann masuk dalam rencana utama Koeman di Liga Spanyol musim ini. Griezmann malah sudah tampil sebagai starter dalam 3 laga awal di musim ini. Itu sangat tidak menyenangkan, ucap Koeman menyoal waktu kepergian Griezmann. Rasa jengkel karena batas waktu sudah terlewati sehingga otomatis tidak ada waktu lagi untuk mencari solusi, tambahnya. Namun Koeman tampaknya bermain aman. Walau jengkel, Koeman tahu bahwa kepergian Griezmann akan membantu kondisi keuangan klub mengingat gaji si pemain cukup besar. Griezmann memang punya kontrak yang sangat besar dan kalau dia pergi maka dia akan membantu memperbaiki situasi keuangan klub. Itulah mengapa saya setuju dengan kepergian dia, ungkap Koeman. Joan Laporta sendiri belum lama ini diketahui meminta Ronald Koeman untuk memaksimalkan pemain yang ada. Laporta mau Koeman memainkan Samuel Umtiti, Ricky Puig dan Coutinho. Tentu, keputusan untuk memasang pemain adalah mutlak haknya Koeman sebagai pelatih. Koeman pasti punya penilaian sendiri. Barcelona rilis jersey ketiga untuk main di Liga Champions. Barcelona merilis jersey ketiga musim ini. Seragam dengan konsep Created by Barcelona itu akan dipakai cuma di Liga Champions. Seragam itu diluncurkan dengan video para pemain Barcelona, diiringi oleh musik dari Stay Homas. Desain seragam ini merupakan hasil dari proses artistik yang melibatkan talenta muda Barcelona yang menawarkan interpretasi kreatif dari seragam garis-garis tradisional Barcelona. Jersey kali ini menekankan hubungan dekat antara klub dengan kota Barcelona. Desain ini memberi gambaran mengenai kehidupan di lingkungan Katalan, hasil dari imajinasi dari seniman muda. Jersey ketiga ini akan dipakai oleh tim putra dan putri Barcelona. Bisa didapatkan hanya di toko resmi Mercedes Klub Barcelona mulai hari ini. Maksud dari tagline Created by Barcelona, dalam peluncurannya seragam ini menampilkan aksi dari para anak muda di kota Barcelona dan fans Barcelona secara umum. Karena anak-anak muda ini yang dilibatkan untuk mendesain jersey ini juga dibebaskan untuk memaknainya. Seniman-seniman yang dilibatkan Barcelona itu akan membuat poster hasil pemahaman mereka mengenai jersey ketiga dan akan dipublikasikan di media sosial. Jersey pertama Barcelona sudah dirilis beberapa waktu lalu. Tagline saat itu adalah More Than a Club. Sedangkan untuk jersey kedua mempunyai tagline More Than Gender. Untuk jersey ketiga ini, idenya berupa More Than Pride yang mengacu pada kedekatan hubungan antara akar di Katalan dengan Barcelona. Pedri kembali diincar oleh Liverpool. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan siap melayangkan tawaran sensasional untuk merekrut gelandang muda milik Barcelona, Pedri. Liverpool memang tengah mencari sosok gelandang tengah baru untuk menggantikan Georginio Wijnaldum yang habis kontrak dan kemudian bergabung dengan PSG. Sepanjang jendela transfer musim panas kemarin, Liverpool juga sebenarnya sudah dikaitkan dengan sejumlah nama gelandang, tetapi tak ada satupun yang merapat ke Anfield. Kini seperti diungkapkan oleh jurnalis Oka Diario, Eduardo Inda, Liverpool juga bersama Manchester City sama-sama tertarik untuk memboyong Pedri ke Premier League. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp diklaim jatuh cinta dengan gaya bermain, kecepatan, dan visi bermain Pedri. Semua atribut tersebut membuat pemain 18 tahun itu sangat cocok untuk The Reds. Bahkan Liverpool diyakini bakal rela untuk menggelontorkan dana sekitar 100 juta euro demi mendaratkan Pedri di Anfield pada musim panas tahun depan. Pedri baru direkrut Barcelona selama setahun lalu dari Las Palmas dengan biaya transfer cuma 5 juta euro.
Secara luar biasa, Pedri langsung menjadi pemain yang tak tergantikan di lini tengah asuhan Ronald Koeman. Sinar Pedri di Barcelona pun membuat namanya masuk ke skuad Spanyol di Euro 2020 kemarin. Dan secara luar biasa, hampir selalu tampil penuh sejak penyisian grup hingga semifinal. Bahkan Pedri kemudian kembali menjadi andalan Spanyol di pentas Olimpiade Tokyo 2020 di mana mereka melaju hingga partai final. Barcelona pastikan transfer Ansu Fati ke Manchester United adalah hoax. Barcelona lewat sang presiden Joan Laporta memastikan tidak pernah ada rencana untuk menjual Ansu Fati. Sebagai bukti, Barcelona memberikan nomor punggung 10 kepada pemain berusia 18 tahun itu. Barcelona berada dalam situasi finansial yang sulit pada awal musim 2021-2022 ini. Klub asal Katalan itu terlilit utang dalam jumlah besar. Barcelona juga harus melakukan banyak penghematan. Lionel Messi gagal dikontrak dan juga pada akhirnya pindah ke PSG. Miralem Pjanic dan Anthony Griezmann yang menjadi beban finansial berhasil ditendang. Para pemain senior pun harus rela gajinya dipotong. Selain melepas pemain dengan gaji besar di skuad dan memotong gaji, Barcelona juga sempat disebut akan mencari dana dengan menjual pemain. Ansu Fati jadi salah satu pemain yang disebut bakal dijual. Setelah bursa transfer usai, Ansu Fati tidak pindah kemanapun. Walau selama bursa transfer dikaitkan dengan Manchester United dan Manchester City, Fati tetap berada di Camp Nou untuk Barcelona. Joan Laporta akhirnya buka suara bahwa klub tidak pernah berencana untuk menjual Ansu Fati. Hal lain yang muncul di surat kabar adalah klub Inggris mengajukan tawaran, tapi tawaran itu tidak pernah ada, ucap Laporta. Dia tidak akan dijual, sambung pria yang menjabat sebagai presiden Barcelona untuk kedua kalinya itu. Joan Laporta tidak asal bicara soal masa depan Ansu Fati. Keputusan klub memberikan kepercayaan besar kepada Fati memakai nomor punggung 10 adalah bukti. Laporta memastikan bahwa Fati adalah masa depan Barcelona. Ansu berani karena dia menerima nomor punggung 10, tetapi dia hanya menerimanya jika kapten memberinya lampu hijau, kata Joan Laporta. Nomor punggung 10 sempat kosong setelah Lionel Messi pindah. Philippe Coutinho tidak bersedia memakainya. Begitu juga pemain baru Memphis Depay, pada akhirnya nomor warisan Messi menjadi milik Ansu Fati. Ini alasan Barcelona jual Emerson Royal. Manajer Barcelona, Ronald Koeman akhirnya memberikan klarifikasi mengenai saga transfer Emerson Royal. Ia mengakui melepas sang bek demi kepentingan tim. Barcelona diketahui mendatangkan bek kanan baru di musim panas ini. Mereka mengaktifkan klausul pembelian penuh sang bek dari Real Betis. Namun belum tampil bersama Barcelona di laga kompetisi, Emerson harus dijual. Sang bek dilego ke Tottenham di bursa transfer yang sama. Ketika dimintai keterangan mengapa melepaskan Emerson meski baru dibeli, begini kata Koeman. Saya ingin membantu klub ini dan contohnya ada pada penjualan Emerson, buka Koeman kepada Sport. Menurut Koeman, Barcelona mengalami krisis keuangan yang cukup parah di musim panas ini, sehingga ia menilai penting baginya untuk membantu meringankan beban keuangan Barcelona. Saya mengatakan kepada klub bahwa jika mereka bisa mendapatkan keuntungan, maka mereka harus menjual Emerson di musim panas ini. Koeman juga belak-belakan mengenai mengapa Emerson dijual. Ia menyebutkan bahwa stok bek kanannya berlimpah, jadi ia tidak membutuhkan kehadiran Emerson Royal di timnya. Kami memiliki opsi yang cukup di posisi itu, bek kanan. Ada Sergio Ramos, Oscar Migueza, bahkan ada Sergio Roberto juga. Jadi transfer ini membawa dampak positif bagi kami. Jika saya tidak menginginkan dia pergi, maka saya akan melarangnya pergi, ujarnya. Barcelona untung cukup besar dalam transfer Emerson Royal karena mereka membelinya seharga 14 juta euro. Sementara mereka menjualnya ke Tottenham dengan bayaran 25 juta euro. Luuk de Jong ambil alih loker Lionel Messi di ruang ganti Barcelona. Striker pinjaman Barcelona Luuk de Jong mengambil alih loker peninggalan Lionel Messi di ruang ganti Barcelona di Stadion Camp Nou. Hal tersebut dilaporkan oleh El Chiringuito TV berdasarkan kamera Barca TV yang mengikuti Luuk de Jong pada hari perkenalan resminya bersama Barcelona, Kamis 9 September 2021 pagi waktu lokal. Pada video yang diunggah lewat media sosial, terlihat De Jong membuka loker paling ujung kanan di ruang ganti Barcelona. Terlihat ada nama El De Jong di pintu loker bagian kiri, sementara di sisi kanan pintu tersebut ada nama-nama pemilik loker tersebut terdahulu. Sebelum Lionel Messi, loker tersebut digunakan oleh ex-kiper asal Turki, Rustu Rekbar, bek asal Belanda Frank de Boer, dan trio pemain lokal Oscar Garcia, serta Jose Maria Bakero, dan juga Quini. Lionel Messi sendiri telah meninggalkan Barcelona pada awal musim ini setelah memperkuat klub sejak masih berusia 13 tahun.
Barcelona tak mampu mendaftarkan sang mega bintang di tengah kondisi keuangan klub yang porak-poranda akibat pandemi COVID-19. Luuk de Jong sendiri dipinjam Barcelona dari Sevilla pada hari terakhir bursa transfer musim panas. Ia merupakan rekrutan terakhir kubu Blaugrana sepanjang musim 2021 dan ke-6 setelah Sergio Aguero, Memphis Depay, Eric Garcia, Demir, dan Emerson Royal. Kendati demikian, nama terakhir sudah dijual kembali ke Tottenham. Presentasi De Jong dilakukan di auditori 1899 di Camp Nou, di mana ia mengenakan jersey Liga Champions yang baru dirilis oleh klub. Sungguh suatu kehormatan untuk berada di sini, ujar De Jong seperti yang dikutip dari Mundo Deportivo. Semoga kita bisa menjalani musim hebat bersama dan membuat sejarah dengan bertarung memperebutkan semua gelar. De Jong pun mengaku bersyukur dapat memperkuat Barcelona pada usia 31 tahun setelah malang melintang di Liga Belanda dan Liga Jerman serta Liga Inggris. Suatu hal penting bagi saya untuk akhirnya bermain bagi klub terbaik di dunia, tutur pemain berusia 31 tahun tersebut. Saya telah memenangi Liga Eropa, namun bermain bagi Barcelona adalah mimpi menjadi nyata yang saya harap dapat pergi dari klub ini dengan menciptakan kenangan indah. Barcelona berupaya mengamankan masa depan bintang muda. Setelah jendela transfer musim panas yang kacau, Barcelona menargetkan pembaruan pemain inti yang mereka yakini sebagai masa depan klub, yaitu Ansu Fati, Ronald Araujo, Pedri, dan Ousmane Dembele. Kesulitan keuangan Blaugrana terungkap dalam beberapa bulan terakhir dengan langkah-langkah luar biasa seperti penjualan Lionel Messi dan pengurangan gaji Gerard Pique, Jordi Alba, dan Sergio Busquets dipekerjakan hanya untuk mengumpulkan skuad untuk awal musim. Setidaknya Joan Laporta dan Dewan Barcelona memiliki jangka waktu yang sedikit lebih lama untuk mengikat bintang muda mereka. Dembele tampaknya yang paling lugas dari 4 pemain saat ini. Dengan pemain sayap Prancis itu tampaknya akan memperpanjang waktunya di Camp Nou hingga tahun 2025. Mengingat dia keluar dari kontrak musim panas mendatang, klub ingin menghindari dia pergi secara gratis. Dembele sekali lagi cedera, tapi dia masih berusia 24 tahun dan banyak orang hierarki Barcelona merasa dia bisa menunjukkan kualitasnya jika dia tetap fit. Kesepakatan Pedri juga berjalan hingga tahun 2022, tetapi tim Katalan memiliki opsi untuk memperpanjangnya 2 tahun. Pemain berusia 18 tahun tersebut sensasional tahun ini, terbukti menjadi salah satu bintang pelarian musim ini. Dia tampaknya akan menjadi bagian penting dari rencana pelatih Ronald Koeman musim ini lagi. Araujo telah melihat lebih sedikit waktu lapangan dalam beberapa pekan terakhir. Dengan Pique dan Garcia juga tampaknya menjadi pasangan bek tengah favorit Koeman. Tapi dia unggul ketika dipanggil dan telah menyatakan keinginannya untuk tinggal di Catalonia. Ansu Fati adalah prospek besar lainnya untuk Barcelona. Momentumnya telah terhenti oleh cedera pergelangan kakinya, tetapi dia telah diberi kaos nomor 10 Messi, tanda seberapa tinggi dia dinilai. Ansu Fati dan Barcelona menunggu hingga akhir jendela transfer sebelum memulai pembicaraan kontrak. Tetapi dengan kesepakatannya yang berakhir musim panas mendatang, Laporta tidak perlu membuang waktu lagi untuk mengamankan masa depan jangka panjang sang bintang. Peringatan Aguero, jangan abaikan Barcelona di Liga Champions. Sergio Aguero tidak berpikir bahwa Barcelona harus dihapuskan musim ini. Bahkan di Liga Champions, Katalan jauh dari yang terbaik musim ini dan banyak yang mengharapkan mereka untuk memiliki kampanye yang sulit dan juga dengan memilih banyak posisi terendah daripada tertinggi. Tetapi Aguero tidak begitu yakin. Barcelona adalah Barcelona, jadi kami harus berjuang untuk setiap gelar, kata Aguero kepada RAC One. Kami bukan favorit di Liga Champions, tetapi lawan kami akan menghormati kami. Setiap kali saya menghadapi Barcelona, bahkan dalam kondisi terburuk mereka, kami selalu mengatakan bahwa ini Barcelona. Mungkin orang berharap banyak dari kami di Liga Champions, tapi hati-hati. Sudah diprediksi bahwa pemain Argentina itu akan absen hingga November, tetapi dia pulih lebih cepat dari jadwal. Saya berkembang dengan baik dan minggu depan saya pikir saya akan bekerja sedikit di lapangan, kata Aguero. Tidak ada jangka waktu kapan saya akan kembali, tetapi saya berkembang dengan baik dan itu akan lebih pendek dari yang diperkirakan. Emery terakhir terlihat